Semuanya masih kuat nggak? Kita udah di minggu-minggu akhir untuk bulan Ramadan ini nih. Artinya sebentar lagi kita akan menghadapi libur lebaran, bener banget. Nah, ngomong-ngomong lebaran, kira-kira Lapakar sudah siap belum nih untuk jalan-jalan sama keluarganya? Nah, hari ini Mimin mau bahas mobil keluarga yang cukup mewah, keluaran Mercy pada tahun 2014. Nah, mobil itu banyak banget kelebihannya dan banyak banget keunggulannya. Dan tahu nggak sih, waktu pertama kali rilis, mobil ini dibanderol dengan harga 1,8 M. Gila kan, sebuah harga yang fantastis untuk mobil keluarga. Tapi apa sih yang bikin mobil ini sefantastis itu? Yuk kita cek bareng-bareng. Oke, kita bahas dulu bagian depannya. Nah, di bagian grillnya ini ada grill berwarna silver dan chrome serta logo Mercy yang lumayan besar banget ya di depannya sini. Oke, kita langsung ke lampunya. Di sini yang uniknya dari mobil ini adalah headlamp sudah menggunakan intelligent light system, yaitu lampu yang mengikuti arah belok kita. Jadi nggak usah khawatir lampunya itu akan ngarah kemana gitu lah kalau belok. Nah, di atasnya ini juga ada DRL, lampu DRL bagian atas dan bagian bawah. Oke, di sini ada washernya, di sini ada lampu sein, dan di bawahnya kita lihat dibingkai oleh chrome yang sangat-sangat elegan. Oke, kita ke bagian sampingnya. Nah, sekarang kita mau bahas bagian bannya dulu nih. Bannya lumayan besar ya, dengan ring 21 dan profile 295/40. Nah, kita naik ke bagian lampu seinnya. Di sini sudah elektrik ya, pastinya sih, dengan harga segitu masa bukan elektrik kan nggak mungkin. Oke, kita naik. Di sini ada rail yang menambah kesan gagah banget di mobil ini. Jadi cocok banget buat kamu yang sudah berkeluarga dan mau ajak anak istrinya untuk jalan-jalan. Ini mobil cocok banget nih buat kamu. Oke, kita bahas sekarang. Ada di sini ada footstep ya. Jadi kelihatan banget mobil keluarganya. Di sini ada footstep. Dan fungsinya nggak cuma untuk keluarga, tapi untuk orang-orang seperti saya yang tingginya hanya 159 cm aja. Nah, di sini sudah smart key access, jadi nggak perlu dipencet untuk membuka kuncinya karena ini sudah membuka otomatis. Nah, jadi masuknya seperti ini ya, jadi memudahkan sekali untuk orang-orang seperti saya. Ya, karena kita masih bahas bagian eksteriornya, kita masuk ke bagian belakangnya dulu. Oke, sekarang kita sudah di bagian belakang dari Mercy GL 400 ini. Nah, aku pengen jelasin nih uniknya dari GL 400 ini. Tapi sebelumnya kita bahas dulu untuk bagian eksteriornya ya. Oke, di sini ada krom-kroman yang ngebingkai si plat ya. Krom-kroman ini sangat bikin elegan ya menurut saya. Dan di sini juga bukan sembarang krom-kroman nih. Jadi krom di sini itu untuk membantu user untuk menaikkan dan menurunkan barang supaya barang tuh gampang dikeluarin ya. Karena kan agak licin gitu kan. Nah, satu lagi yang membuat unit GL400 ini merupakan family car yang sangat ideal adalah jadi bagian belakang bagasi ini sudah smart keyless. Jadi bagi ibu-ibu yang misalnya belanja dan bawa belanjaannya di tangan penuh, nggak usah khawatir untuk buka bagasinya karena gampang banget cara bukanya. Tinggal pencet, ya kan, buka sendiri. Yuk kita masuk ke dalam, kita bedah apa aja sih yang ada di dalam sini. Untuk bagian bagasinya itu memang di sini kelihatan nggak terlalu besar ya, tapi di sini Mimin mau liatin di Lapakar spesialnya bagasi dari mobil ini apa. Smooth banget ya. Jadi bagasinya bisa ditekuk semudah itu hanya dengan 2 tombol aja. Jadi benar-benar ini family car yang sangat ideal. Oke, kita masuk ke bagian depan. Oke, jadi mobil keluarga ini sudah dilengkapi dengan mesin berkekuatan 3000 cc twin turbo ya, dengan 6000 rpm. Dan akselerasi mobil ini pun cukup cepat, yaitu 6,7 second untuk 0 sampai 100 km per jam. Ya, kita bahas untuk interior sekarang. Oke,
karena mobil ini merupakan mobil dengan kapasitas penumpang 7 atau 7 seater, kita mau bahas di bagian paling belakangnya dulu. Oke, di bagian paling belakang di sini sudah ada lampu baca untuk kamu yang di sela-sela perjalanan ingin baca buku. Dan di sini juga dimanjakan banget nih penumpang paling belakang karena disediakan AC di bagian plafon. Di sini pun juga sudah ada cup holder, ya, cukup nyaman dan cukup lega di sini untuk saya yang setinggi 159 cm. Ya. Jadi nggak perlu takut untuk dempet-dempetan atau rebutan kursi pengennya yang di tengah, nggak usah karena di bagian belakang pun juga cukup nyaman. Oke, kita masuk ke bagian tengahnya. Nah, kita sekarang sudah ada di bagian tengah dari GL400 ini dan sekarang saya baru merasakan gimana mobil ini memanjakan penumpangnya. Kenapa? Karena di sini sudah ada AC ya. AC-nya pun ada di bagian depan dan kita bisa lihat di sini ada di bagian pilar sebelah kanan dan kiri dan juga ada di bagian atas kepala atau plafon. Jadi nggak perlu takut untuk kepanasan atau bisa, dan nggak perlu takut juga untuk kedinginan karena masing-masing juga udah bisa diatur. Oke, kita lanjut ke multimedianya. Di sini sudah ada kita input CD atau input aux ya. Jadi bisa dengerin lagu. Di sini juga udah ada TV-nya, ya. Dan ini sangat proporsional sekali dengan pandangan kita. Jadi kita lanjut ke bagian armrestnya. Di sini di bagian tengah sudah ada armrest dan ya, sudah dilengkapi dengan cup holdernya. Jadi kalau misalnya di tengah nggak ada penumpang, di bagian tengah ini bisa dijadikan armrest. Tapi kalau misalnya ada penumpang, ini bisa dijadikan tempat duduk tambahan. Ya, ini cukup luas untuk orang dewasa juga, jadi nggak usah khawatir kalau kita jalan-jalan bareng keluarga. Oke, kita lanjut ke bagian desain samping pintunya. Di sini ada wood panel, warnanya seperti coklat karamel yang menurut saya cukup menarik karena ada kayak marblingnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Oh iya, di sini juga yang menurut saya sangat memanjakan penumpangnya adalah ada speaker yang pastinya keren banget dari Harman Kardon ya, kita sudah tahu lah gimana kualitasnya. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Nah, kita sudah ada di kursi untuk pengemudinya. Oke, jadi mobil GL400 ini bukan cuma memanjakan penumpangnya aja, tapi juga memanjakan pengemudinya. Kenapa? Karena di sini kursinya sudah electric seat ya, dan juga sudah memory seat. Jadi bisa diatur dengan sedemikian rupa. Oke, kita lanjut ke bagian setirnya. Jadi di bagian setir ini juga sudah dilengkapi dengan setir kulit ya. Jadi kenyamanan berkendaranya juga sangat maksimal. Oke, di bagian instrumennya pun juga sudah cukup modern untuk mobil keluaran 2014. Di sini kita bisa dilihat sudah digital semua kecuali speedometer ya. Belum digital, tapi ini sudah cukup futuristik, sudah cukup modern ya. Kita lanjut ke bagian storage-nya. Yang menarik di mobil ini adalah storage-nya banyak banget. Oke, di bagian pintu pengemudinya ada storage untuk minuman dan ini gede banget. Di bagian sini pun juga ada tambahan storage yang lumayan besar banget menurut saya. Di sini bisa menampung banyak banget barang. Apalagi kalau kamu lagi jalan-jalan untuk piknik keluarga dan kamu harus bawa barang banyak ya. Di sini juga ada tambahan untuk storage-nya, untuk minuman. Dan di bagian dashboard-nya juga luas banget. Ya, kita lihat dashboard-nya. Oke. Dashboard-nya pun juga sudah ada lampunya. Ya, di sini yang bikin kesan mewah adalah wood panel-nya. Masih seirama dengan yang di belakang tadi ya, dengan berwarna coklat karamel dengan marbling yang cukup bagus menurut saya, malah bukan cukup bagus lagi, bahkan bagus banget. Jadi kesan mewahnya tuh dapet. Oke, kita lanjut ke bagian speakernya. Di mobil ini penumpangnya semuanya dimanjakan oleh audio dari Harman Kardon yang kita sudah nggak ragukan lagi. Ada di bagian depan, bagian tengah, bahkan bagian belakang. Untuk penumpang yang paling belakang pun juga ada. Jadi sangat cocok untuk jalan-jalan. Oke.
Oke, kita lanjut ke bagian multimedianya. Di sini ada layar yang nggak terlalu besar tapi cukup menurut saya. Dan di sini belum elektrik atau belum digital. Jadi kita masih pindah-pindahinnya dengan ini ya, tuas seperti kompor gas ya. Oke, di bagian bawah di sini ada pengatur AC yang kita bisa atur masing-masing. Jadi pengemudi atau penumpang di sebelah kiri pun bisa ngatur AC-nya sesuai dengan yang dia mau. Oke, di sini juga sudah dilengkapi dengan sunroof. Ayo kita coba buka. Yang kita bisa atur juga untuk bukaannya mau seberapa, tapi saya mau coba full di sini juga. Ya, mentoknya segini ya. Lumayan gede, jadi cocok banget buat kamu yang suka selfie. Kita tutup lagi aja. Soalnya untuk saya personal sih jujur lebih suka sunroof yang tertutup seperti ini. Ya, karena lebih soft cahayanya. Di sini juga ada lampu baca untuk kedua pengemudi. Ya. Oke, jadi GL400 ini sudah bermesin AMG, yaitu tampilan eksteriornya yang lebih sporty dan mesin yang jauh lebih bertenaga dibanding seri sebelumnya dan seri setelahnya yang non AMG. BTW, udah pada tahu belum nih kenapa Mercy ada yang bermesin AMG dan ada yang enggak sih? Tadi sih Mimin baca-baca dan itu cukup menarik sih sejarahnya. Nanti kita coba bahas di konten berikutnya ya. Oke, di lapakmobil.com Mercy GL400 AMG ini dibanderol dengan harga 790 juta aja untuk kredit dan 840 untuk cash. Murah banget kan dibanding dengan harga sebelumnya yaitu 1,8 M. Gila, diskon 60% di lapak mobil. Buat kamu yang pengen tanya-tanya atau pengen test drive, boleh datang ke Bursa Otomotif Bintaro Blok A9 dan A10 ya. Oke, jadi tunggu video selanjutnya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya. See you at showroom.